Pertama, kami sampaikan bahwa tadi kami melaksanakan rapat kerja dua hal. Pertama yang dibahas adalah terkait dengan ratifikasi kerjasama antara Indonesia, Kementerian Pertahanan Indonesia dan Turki, kemudian MOU sepahaman antara Indonesia dengan Malaysia. Alhamdulillah tadi sudah ada kesepakatan dukungan dari Komisi 1 DPR RI dan akan dibawa ke rapat paripurna. Itu yang pertama. Yang kedua tadi juga rapat berikutnya adalah terkait dengan isu yang saat ini sedang ramai, yaitu terkait dengan meninggalnya 5 peserta SPPI. Jadi kami tadi menjelaskan kepada anggota Komisi 1 DPR RI, pada intinya yang pertama kami mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya ya, kepada keluarga korban ya, atas musibah ini. Kita semua tidak mengharapkan hal ini terjadi, ya, sehingga kami mengharapkan ini bisa juga menjadikan pelajaran bagi kami juga terkait dengan penyelenggaraan kegiatan ini. Yang pertama itu, dan kami juga sudah memberikan santunan ataupun perawatan dukungan terhadap pertama pemulangan jenazah, pemakaman, juga santunan yang diberikan dari Kementerian Pertahanan, dan juga kami membantu juga untuk pengurusan proses santunan dari BPJS Ketenagakerjaan yang ini masih dalam proses. Yang berikutnya kami tadi menyampaikan ini selain dengan apa yang sudah disampaikan Kepala BPSDM, kan sudah melaksanakan konferensi pers pada hari Minggu, itu pada intinya yang kami sampaikan terkait dengan kronologis 5 peserta latihan yang meninggal. Memang penyebabnya berbeda-beda. Tapi kalau bisa kita tarik kesimpulan, ya, pertama adalah karena kelelahan, ya, kemudian juga perubahan pola hidup, ya, yang tadinya mungkin kehidupan sipil masuk kehidupan ya di barak dan sebagainya, yang mana semuanya harus disiplin. Nah itu mungkin juga mengagetkan juga. Selain juga faktor cuaca juga, itu yang pertama. Yang kedua juga karena ada penyakit bawaan. Walaupun sebetulnya dalam proses seleksi, ya, ini sudah ada deteksinya tapi masih dalam batas aman. Nah, ini yang menyebabkan beberapa dari mereka, tidak semuanya, sebetulnya banyak juga yang kondisi kesehatannya tidak baik-baik semuanya, tapi hanya beberapa ini saja karena mungkin ada kasus-kasus tertentu, ya, kejadian yang tadi itu, mungkin cuaca dan sebagainya, sehingga menyebabkan dari kondisi yang sudah terbatas tersebut, akhirnya yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan paru-paru. Jadi 3 ini kira-kira penyebab kenapa kok 5. 2 itu karena paru-paru, 3 itu karena jantung. Yang paru-paru semuanya ada di Jakarta, di Satik di Halim, tapi yang lainnya yang di Batu Raja, yang di Balikpapan, dan yang di Singkawang itu terkait dengan penyakit jantung. Itu penyebab itu yang kami sampaikan kepada anggota Komisi 1 DPR RI. Kemudian kami juga sudah menyampaikan kepada anggota Komisi 1 bahwa kami sudah merevisi program ini. Yang semula mereka juga akan menjadi komponen cadangan, kami sudah tetapkan bahwa mereka hanya diberikan pembinaan, pendidikan, pelatihan bela negara. Yang tidak terlalu, yang sangat berbeda sekali. Perbedaan antara Komcat dan bela negara ini. Intinya adalah tidak ada lagi pelajaran-pelajaran terkait dengan senjata ataupun taktik-taktik militer. Jadi mereka hanya diberikan pelajaran terkait dengan nasionalisme, terkait dengan patriotisme, terkait dengan disiplin, ya. Jadi seperti mengikuti jadwal harian itu juga melatih disiplin waktu mereka juga. Kita memberikan pelajaran mereka terkait dengan kepemimpinan lapangan, bagaimana mereka nantinya memimpin koperasi tersebut. Manajer tentunya mempunyai beberapa staf yang harus mereka pimpin. Bagaimana melatih kebersamaan dan kerjasama. Nah itulah nilai-nilai itu yang akan kami berikan. Dari segi waktu juga berkurang juga. Yang tadinya komponen cadangan selama 1 bulan, ini bela negara juga kami perpendek menjadi 2 minggu. Nah kemudian sisanya yang 1 bulan. Itu adalah untuk pendidikan dan pelatihan manajerial. Tergantung SPPI ini arahnya kemana. Kalau yang ke koperasi mereka akan lebih banyak diberikan materi, modul-modul terkait dengan koperasi. Kalau yang kampung nelayan mereka akan diberikan modul-modul terkait dengan kampung nelayan tersebut.
Tentunya yang memberikan materi adalah dari kementerian masing-masing. Dari Kementerian Koperasi sudah menyiapkan modul-modulnya. Demikian juga yang dari KKP juga sudah menyiapkan modul-modul pembelajaran. Namun tempat pembelajaran, tempat pendidikan tetap di 67 satdik tersebut. Ya. Cuma waktunya saja yang berubah. Nah itu adalah terkait dengan kami telah merevisi program tersebut. Kemudian yang berikutnya terkait dengan meninggalnya 5 ini, kami juga sudah melaksanakan atau kami sudah membentuk tim investigasi. Ini adalah gabungan antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan. Kami sudah bentuk dan kami nanti akan menindaklanjuti untuk melihat atau mencari data-data tambahan kenapa kok bisa hal ini terjadi. Termasuk juga yang kejadian di Halim terkait dengan paru-paru, ini juga karena ada penularan di sana, ini juga kami lakukan tindakan pencegahan bersama dengan Kementerian Kesehatan. Jadi kira-kira itu yang kami laksanakan terkait dengan meninggalnya 5 peserta SPP ini yang kami sampaikan tadi kepada Komisi 1 DPR RI. Pak, terkait Sebelum ke Pak Wamen, Pak Dev kalau ada yang mau disampaikan, Pak Dev. Ya, penjelasan dari Pak Wamen sudah sangat detail dan kami sudah sangat memahami dan ini menjadi masukan yang luar biasa untuk menyempurnakan program yang amat mulia ini. Program ini memiliki niatan yang akan memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan mikro dan makroekonomi nasional, dan maka itu program ini harus dijalankan secara baik agar tidak memiliki dampak yang buruk kepada citra pemerintah dan juga kepada niatan-niatan tulus yang didorong oleh Presiden Prabowo. Gitu. terkait dengan Komnas. Apanya? Santunan tadi yang dari Kementerian Pertahanan kita berikan 50 juta. Terus kemudian untuk yang dari BPJS itu kemungkinan sekitar 42 juta. Kami belum tahu angka pastinya karena ini sudah kami proses ya, terkait yang dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena kan ada meninggal karena kecelakaan atau meninggal karena sakit. Nah ini nanti kita lihat kriterianya, apakah masuk kecelakaan atau masuk karena sakit. Kalau sakit yang 42 juta tadi, kalau kecelakaan kalau nggak salah 118 juta itu. Pak Wamen, terkait permintaan dari Komnas HAM meminta untuk mengusut secara hukum dan juga otopsi, bagaimana Pak? Ya, kami sudah melakukan tindakan investigasi tadi ya dari pihak Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan. Kami sudah proaktif, kami lakukan, kami ingin cari kebenarannya seperti apa sih. Kami telusuri bagaimana dulu medical check up-nya di daerah seperti apa, ya. Apakah ada data-data tambahan. Nah itu dulu yang kita evaluasi menggunakan tim yang sudah kita bentuk bersama tim Kementerian Kesehatan. Ya, Artinya diperbolehkan untuk diusut secara proses hukum begitu? belum, kita belum mengarah ke sana karena kita masih investigasi internal dulu ya. Pak bilang tadi kan kurikulum akan berubah Pak dari militer ke bela negara, tapi seragamnya masih ala militer Pak. Ya, nanti kalau kita ganti seragam nambah biaya lagi nanti, ya. Tetap kita menggunakan seragam. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.